Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Suryani SPD, mengajar di SMP Negeri 27 Padang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja tentang listrik dinamis, pertemuan dua jenis bahan dan hambatan listrik pada tanggal 30 November 2020. Inilah video pembelajaran saya. Assalamualaikum Ananda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah Ananda sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah Ananda bisa dengar suara Ibu? Ada apa Bisa, jelas? Bu. Jelas suara Ibu? Bisa dengar. Bisa dengar. Baiklah, Ibu akan men-share PPT Ibu. Silakan dilihat nanti Ananda. Apakah PPT Ibu sudah kelihatan? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Baik. Pada hari ini kita bertemu lagi pada pertemuan dua jenis bahan dan hambatan listrik. Pada hari ini bertepatan dengan Ibu uji kinerja. Tanggal berapa sekarang Ananda? Tanggal 30 November 2020, Bu. Ya, benar. Sekarang tanggal 30 November 2020. Hari ini bertepatan dengan Ibu uji kinerja. Ini adalah bukti pendaftaran uji kompetensi program PPG periode 4 tahun 2020, Ibu ya. Sebelum belajar, silakan Ananda isi dulu absensi yang sudah Ibu kirimkan di Google Classroom atau di WhatsApp Group seperti yang ada di layar kita ini ya. Kemudian Ananda jawab soal pretest yang sudah juga Ibu kirimkan di Classroom-nya dan di WA Group kita. Silakan kerjakan. Soalnya ada 2 buah ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Silakan Lidra pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbil zidni Ilma, warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan tambahkan kepada kepahaman. Berdoa selesai. Nah, siapa yang masih ingat apa materi kita pada pertemuan sebelumnya? Saya, Bu, Ya, silakan Fauzia. tentang konsep arus listrik. Ya, tentang konsep arus listrik. Mengapa arus listrik dapat mengalir dalam rangkaian listrik? Karena ada muatan listrik yang berpindah. Karena ada muatan listrik yang berpindah. Baiklah. Apakah muatan listrik yang berpindah itu proton atau elektron? Yang lain bagaimana kira-kira jawabannya? Elektron, Bu. Elektron. Siapa yang bisa menjelaskan tentang arah aliran arus listrik dan arah aliran elektron? Saya, Bu. Ya, silakan Sri. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif, sedangkan arah aliran elektron mengalir sebaliknya, Bu. Ya, benar. Benar ya, yang dijawab sama Sri dan Fauzia. Kemudian hari ini kita akan masuk materi kita yang kedua, yaitu jenis bahan dan hambatan listrik. Nah, jenis bahan apakah yang dapat menghantarkan listrik dengan baik? Sebutkan contohnya. Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Besi tembaga. Besi tembaga. Oke. Kita simpan dulu jawabannya. Kemudian jenis bahan apakah yang tidak dapat menghantarkan listrik? Sebutkan contohnya. Plastik dan kertas. Plastik dan kertas. Oke, kita simpan dulu jawabannya ya. Nanti kita akan buktikan nanti pada pembelajaran kita ya. Pada hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.5, menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif serta berbagai upaya menghemat energi listrik. 4.5, menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik.
Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis bahan isolator, konduktor, dan semikonduktor melalui percobaan pada laboratori virtual menggunakan aplikasi PET Circuit Construction Kit DC dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik melalui percobaan pada laboratori virtual menggunakan aplikasi PET Resistant in Aware dengan tepat. 3. Peserta didik mampu menganalisis hubungan antar besar hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar dan luas penampang kawat penghantar melalui literasi dengan benar. 4. Peserta didik mampu menerapkan konsep hambatan listrik dalam menyelesaikan masalah melalui literasi dengan benar. 5. Menyajikan hasil pengamatan pada PET tentang jenis bahan dan hambatan listrik. Teknik penilaian yang akan diambil ada 3. Yang pertama, penilaian sikap, yang diambil adalah aspek teliti dan jujur. Yang kedua, penilaian pengetahuan, yang diambil adalah evaluasi pembelajaran di akhir nanti akan Ibu berikan. Yang ketiga, penilaian keterampilan, aspek yang dinilai adalah melakukan pengamatan, menjawab pertanyaan atau menganalisis data, dan presentasi hasil pengamatan. Manfaat pembelajaran hari ini adalah pemanfaatan sifat konduktor dan isolator pada suatu bahan seperti kabel yang terbuat dari logam perak atau tembaga, dilapisi plastik atau karet sehingga aman untuk kita gunakan. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah manfaat konduktor, isolator, dan semikonduktor dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada apa? Nih yang panjang-panjang ini apa namanya nih? Yang Ibu tunjukin. Listrik kabel, Bu. Kabel, benar. Jadi kabel ini digunakan untuk menghantarkan listrik. Itu merupakan pemanfaatan dari sifat konduktor bahan. Nah, Ibu akan menerangkan sedikit tentang skenario pembelajaran kita hari ini ya, apa yang akan kita lakukan nanti ketika kita belajar. Yang pertama, Ibu akan menampilkan atau menayangkan 2 buah video. Yang kedua, nanti Ananda akan mengisi LKPD 5.2 yang sudah Ibu bagikan di classroom-nya ya. Kemudian yang ketiga, Ananda nanti akan mengumpulkan data melalui percobaan laboratori virtual dengan aplikasi PET yang 2 buah. Apa itu yang 2 buah? Yang pertama adalah Circuit Construction Kit DC dan yang kedua Resistant in Aware. Ya. Kemudian yang keempat, kita nanti setelah mengumpulkan data, nanti Ananda akan mengkomunikasikan hasil percobaannya tadi. Kemudian kita melakukan yang kelima, diskusi kelas tentang hasil percobaan tadi ya. Yang keenam, Ananda akan membuktikan apakah hasil percobaan yang sudah Ananda dapatkan tadi, apakah sesuai enggak dengan literatur atau dengan bahan ajar kita. Kemudian yang ketujuh, baru kita nanti menarik kesimpulan dari hasil percobaan yang telah Ananda lakukan. Jadi seperti itu urutan kegiatan kita hari ini. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan tentang skenario pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas tahapannya yang mau kita kerjakan ya. Tadi sudah Ibu periksa hasil pretest Ananda, ternyata masih ada jawaban yang masih, kan kita soal kita tadi ada 2. Jadi ada yang menjawab benarnya 1 dan ada yang menjawab benarnya 2 ya. Nggak masalah, yang penting kita hari ini kita akan menggali informasi tentang jenis bahan dan hambatan listrik ya. Nggak masalah. Jadi Ibu lihat nanti nih di soal nomor 2 masih ada terkendala beberapa orang siswa ya. Jadi nggak masalah. Oke, kita lanjut pembelajaran kita. Dan disimak video tentang jenis bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor di bawah ini. Bahan penghantar listrik. Ada 3 bahan penghantar listrik yang akan kita pelajari, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Kalian dapat mengamati pada animasi berikut ini. Di sini ada beberapa bahan yang digunakan sebagai penghantar listrik. Ada logam, ada kayu, ada bahan kaca seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari
Apa sih bedanya konduktor, isolator, dan semikonduktor? Nah, setelah Ananda menonton video tadi, maka kita akan melakukan kegiatan penyelidikan dengan menggunakan aplikasi PET Circuit Construction Kit DC. Ananda rangkai gambar rangkaian listrik seperti yang di sebelah kiri kita ini. Kemudian Ananda letakkan bahan yang akan diuji di bagian bawah ini, ya. Jadi ini apakah Ananda bisa merangkai gambar seperti ini? Sudah pernah melakukannya kan pada percobaan pertama ya? Minggu kemarin? Bisa semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Kan nggak ada terkendala merangkai rangkaian listriknya kan? Bisa semuanya ya? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, ya. Bisa. Jadi hari ini kita hanya memodifikasi dari rangkaian dari pekerjaan kita kemarin. Nah, kita tambahkan saja di sini, kita letakkan saja bahan yang akan diuji di sini nanti, ya. Setelah itu, lihat tabel 1 ini. Di sini tabel 1 kan ada nama bahannya 4 jenis. Dari mana kita dapatkan bahan yang 4 jenis ini? Kita ambil yang di sebelah kiri pet kita tadi. Ya, di sebelah kiri pet kita tuh kan ada nama bahan, jenis-jenis bahannya banyak tuh. Ada di sana lampu-lampunya, kabel listriknya, baterainya ada, saklar ada, kemudian nama bahan itu ada ya, uang kertas, pensil, penjepit kertas dan tangan itu ada di sana semuanya ya. Jadi nanti pilih saja nama bahan yang sesuai dengan yang ada di tabel kita ini ya. Kemudian misalnya kita ambil uang kertas yang pertama, kemudian letakkan uang kertasnya di pojok kanan bawah ini. Nah, kemudian kalian amati bagaimana keadaan lampunya. Setelah itu tentukan apa jenis daya hantarnya. Apakah dia tergolong konduktor, isolatorkah dia, atau semikonduktor, seperti itu ya. Nomor 2 dan nomor 3, 4 sama caranya. Oke, bisa dimengerti sampai di sini? Ada pertanyaan? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Nah, silakan Anda perhatikan video yang kedua, yaitu video cara penggunaan aplikasi PET Resistancy in Aware. Silakan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menganalisis hubungan antara hambatan listrik dengan panjang kawat penghantar dan luas kawat penghantar menggunakan aplikasi PET, yaitu Resistant in Aware. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan 2 percobaan, yaitu menyelidiki hubungan antara panjang kawat dengan R dengan cara membuat resistivitas Rho dan luas A ini nilainya tetap, jadi nilainya tidak kita ganggu. Ini tetap 0,5 ohm cm dan A-nya tetap 7,5 cm kuadrat. Kita geser panjang kawatnya ke atas. Ambil 3 titik saja. Misalnya kita ambil titik pertama. Kita geser ke atas pertama seperti ini, 11,39 cm. Kemudian catat hasil hambatan 0,759 ohm ini pada tabel yang disediakan. Kemudian geser untuk ke atas untuk yang kedua kalinya seperti ini, dan yang ketiga kalinya. Catat hasil pengamatanmu pada tabel yang telah disediakan. Kemudian refresh di sebelah bawah kanan ini. Kemudian kita lakukan percobaan yang kedua, yaitu menyelidiki hubungan antara luas kawat dengan hambatan. Maka yang dibuat tetap adalah resistivitas Rho dan panjang kawat L. Ini dibuat nilainya tetap, Rho tetap 0,5, kemudian panjang kawat L tetap dibuat 10. Yang digeser sekarang adalah yang A atau luas kawat ini. Seperti tadi langkahnya, kita geser lagi ke atas. Kita ambil yang pertama dulu. Misalnya 8,55 cm kuadrat. Kemudian catat berapa hasil hambatannya, 0,585 ohm ini catat pada tabel yang disediakan. Kemudian lakukan untuk titik yang kedua dan titik yang ketiga. Seperti ini.
Jadi kita menyelidiki hubungan antara L dengan hambatan, hubungan antara A dengan hambatan. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah menyaksikan video tadi, sekarang yang akan kita lakukan adalah kegiatan penyelidikan dengan menggunakan simulasi PET resisten in-aware tadi, ya. Apakah LKPD-nya sudah diterima, Ananda? Sudah, Bu. Sudah ada berarti di tangan Ananda Sudah, ya, Bu. LKPD-nya ya. LKPD-nya sudah Ibu bagikan di Google Classroom dan di WhatsApp group linknya ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang percobaan yang kedua. Nah, pada percobaan yang nomor 8, kita akan melakukan pengamatan hubungan antara panjang kawat pengantar, simbolnya adalah L, dengan hambatan listrik, simbolnya adalah R. Nah, caranya seperti yang diterangkan di video Ibu tadi. Ambil 3 buah titik, geser tombol L ke atas. Kemudian catat hasil R yang terbaca pada aplikasi PET tadi. Ya, kemudian setelah dapat datanya 3 buah titik ini, maka buat kesimpulan hubungan antara L dengan R atau hubungan panjang kawat dengan hambatan listrik. Nah, kemudian nomor 9 caranya sama dengan nomor 8, cuman yang kita geser berbeda. Sekarang apa yang kita geser? Yang kita geser adalah tombol A ke atas. Tombol luas penampang kawatnya ke atas. Ya, caranya sama dengan tadi. Ambil 3 titik untuk A, kemudian catat hasil hambatannya. Kemudian buat kesimpulan bagaimana hubungan luas penampang dengan hambatan listrik. Nah, ini yang akan kita kerjakan pada LKPD 5.2. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, Ananda? Tidak, Bu. Tidak, sudah jelas yang mau kita kerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, berarti Sudah, Bu. sudah mengerti ya. Nah, kita nanti akan mengerjakan LKPD 5.2 dengan judul Daya Hantar Listrik pada Benda dan Hambatan Listrik. LKPD ini sudah Ibu bagikan di Google Classroom dan sudah Ibu bagikan linknya di WhatsApp grup kelas kita. Baiklah, nanti Ananda mengerjakan atau mengumpulkan data percobaan itu Ibu berikan waktu 20 menit dari sekarang. Nah, setelah 20 menit kita kembali ke Zoom kedua. Jadi Ananda mengerjakan di aplikasi PET masing-masing di rumahnya. Ya, silahkan Ananda bekerja di rumah dengan menggunakan aplikasi PET-nya, kemudian kembali lagi 20 menit setelah itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan Ananda chat nanti di WA grup kita saja. Ya, kalau ada tidak mengerti atau kurang paham, atau cara mengerjakan atau yang kurang paham, silakan bertanya dengan Ibu di chat WA grup kita saja. Oke, Ibu tutup Zoom yang pertama ini, Ibu tunggu 20 menit setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bekerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Ananda semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Salam, Bu. Kita bertemu lagi pada Zoom yang kedua. Baiklah, tadi Ananda sudah melakukan percobaan dengan menggunakan aplikasi PET simulasi. Apakah ada permasalahan tadi dalam menggunakan PET-nya? Enggak, Bu. Nggak bisa semua? Bisa semua cara meletakkan bahan-bahan tadi? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, mantap. Aman, Bu. Ntar anak Ibu semua. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Setelah tadi Ibu ambil dari classroom kalian, ya, Ibu ambil beberapa hasil percobaan tadi ya, sudah Ibu masukkan di PPT Ibu ini. Silakan kita lihat. Ya. Nah, nih ada foto hasil percobaan salah seorang siswa dengan menggunakan aplikasi PET Circuit Construction DC. Kemudian dia merangkai seperti ini, kemudian meletakkan
Ini apa nih yang di bawah ini? Kira-kira? Penjepit kertas, Bu. Oh, penjepit kertas. Ya, ini punya Rojas ya. Ibu ambil satu. Sekarang kita akan melakukan diskusi kelas. Sebelumnya, silahkan Ananda mempresentasikan hasil jawabannya. Nah, ini adalah hasil percobaan LKPD 5.2 nomor 4 salah seorang siswa kita. Ya, oke, kita lihat. Kita baca dulu soalnya. Catat pada tabel 1 jenis bahan konduktor, isolator, dan semikonduktor berikut. Berilah tanda checklist pada tabel ini ya. Oke, dah. Silakan dibacakan hasil pengamatannya, dalil jawabannya. Ya, Bu. Ya, silakan Rojas. Yang pertama uang kertas. Lampunya tidak menyala. Jenis bahannya ruangan isolator, Bu. Tergolong isolator. Oke, bagaimana dengan yang lain? Rara sama jawabannya dengan Rojas? Sama, Bu. Sama. Oke, nomor 2 lagi. Gantian, Rara lagi. Nama benda, nama bahan pensil. Keadaan lampu redup. Jenis daya hantarnya semikonduktor. Semikonduktor. Oke, nomor 3. Nomor 3 penjepit kertas. Keadaan lampunya menyala. Jenis daya hantarannya adalah konduktor, Bu. Oke, nomor 4 lagi. Nomor 4 tangan. Keadaan lampu tidak menyala. Jenis daya hantarnya isolator. Isolator. Oke. Jadi jawabannya seperti ini ya. Oke, bagaimana dengan jawaban Rojas? Apakah ada berbeda dari jawaban yang ini? Sama? Sama Sama, jawabannya? Bu. Sama. Rara juga sama dengan jawaban ini? Sama, Bu. Sama. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 5 kita lanjutkan. Berdasarkan percobaan di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. A. Apa yang dimaksud dengan konduktor, isolator, dan semikonduktor? Ayo, siapa yang mempresentasikan jawabannya? Silakan. Bu. Ya, silakan Rojas. Yang pertama konduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat aluri arus listrik. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan semikonduktor adalah bahan yang dapat bersifat sebagai konduktor dan juga isolator. Oke, jawaban yang lain bagaimana? Kira-kira apakah sama dengan jawaban Rojas? Sama, Bu. Sama. Sama, Bu. Sama ya. Sama ya. Coba. Tunggu sebentar, Sama, Ibu. Ya, Ibu akan melakukan penilaian ya. Kan kita tadi ada penilaian keterampilan tuh yang Ibu bilang di depan. Jadi sambil Ananda menjawab pertanyaan Ibu tadi atau mempresentasikan hasil jawaban LKPD tadi, Ibu mencatat nama Ananda di buku penilaian Ibu ya. Kita lanjutkan untuk 5B. Identifikasilah bahan apa saja yang dapat dikelompokkan ke dalam konduktor, isolator, dan semikonduktor. Silakan siapa yang mau mempresentasikan hasil jawabannya? Lidra ya, silakan Lidra. Oke, silakan Lidra. Nama bahan yang termasuk konduktor adalah penjepit kertas. Nama bahan yang termasuk isolator adalah uang kertas dan tangan. Nama bahan yang termasuk semikonduktor adalah pensil. Pensil. Oke. Dah. Bagaimana Ananda yang lain? Apakah jawaban Ananda sama dengan jawaban Lidra tadi? Sama, Bu. Sama. Saya mau mempresentasikan jawaban nomor 8. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Rojas. Rojas, Bu. Silakan Rojas. Satunya 13,26, Kemudian R-nya berapa? 0,884. 84. Oke, lanjut untuk titik yang kedua, berapa L-nya? L2 Ya, L2. 15 kok 15, 15,57. 57. Kemudian R-nya berapa? R2-nya? R2-nya 1,04. Oke. Untuk L3 berapa? L3 18,09, Bu. Kemudian R3-nya berapa? 1,21. 1,21. Oke. Nah, ini adalah
data yang diperoleh oleh Rojes. Silakan Rojes bisa langsung disimpulkan bagaimana hubungan antara L dengan R-nya. Silakan. Semakin panjang kawat penghantar, maka hambatan listrik semakin besar. Semakin besar. Oke, ini adalah jawaban dari Rojes. Bagaimana dengan Ananda yang lain? Apakah angka yang didapatkan seperti ini sama dengan punya Ananda? Pastinya Tidak, Bu. Oh, tidak. Tidak. Nah, apakah hubungan yang diperoleh sama? Sama, Bu. Sama. Bu. Sama, benar, hubungannya sama ya. Lanjut berikutnya yang nomor 9. Oke, nomor 9 siapa yang mau lagi mempresentasikan Iya, Bu. hasil jawabannya? Silakan Fauzia. Berapa A yang Fauzia dapatkan untuk titik pertama? Silakan disebutkan Ibu ketik. Itu Ya. 9,56. 9,56. Kemudian R-nya berapa? Satunya 1 0,52. 0,52. Oke, lanjut berikutnya A2. A2 11,54. 11,54. 54. R2 0,43. 0,43. Oke. A3 A3 12,81. 0,81. R3 R3 0,39. 0,39. Baik, ini data yang diperoleh oleh teman kita Fauzia. Baik Fauzia, kesimpulan hubungan A dengan R bagaimana menurut Fauzia? Semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan listrik semakin kecil. Hambatan listriknya semakin kecil, kata Fauzia. Oke, Ananda yang lain bagaimana kira-kira? Nih jawaban dari Sama, Fauzia. Sama. Sama, Bu. Apa sama, yang Bu. sama? Cuman Apanya? bedanya angkanya, Bu. Angkanya beda. Angka apanya? Angka A dengan R-nya. Ya, Bu. Ya, Ya, angka A dengan R beda. Kalau yang hubungan A dengan R sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama ya. Jadi angkanya seperti tadi, seperti nomor 8 tadi, tergantung kita meletakkan titik A-nya di mana. Ya, baiklah. Nomor 10 lagi kita lanjut. Berdasarkan percobaan di atas, jawab pertanyaan berikut. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya hambatan listrik R? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Ini siapa yang jawab? Sri ya? Ya, Sri ya? Ya, Sri. Silakan, Sri. 1. Faktor yang mempengaruhi hambatan listrik yaitu 1. Panjang kawat, Oke, 2. panjang Luas kawat, penampang, luas penampang, 3. Hambatan jenis atau resistivitas. resistivitas. Oke. Nah, Ibu tanya lagi. Tadi dari hasil percobaan tadi, hubungan R dengan A sudah kita peroleh. Hubungan R dengan L juga kita sudah peroleh. Nah, menurut Ananda, kira-kira siapa ya yang bisa menuliskan formulasi atau rumus untuk besar hambatan kawat ini? Siapa yang bisa menyebutkan? R sama dengan Ya, siapa itu? Fauzia ya? Ya, silakan Fauzia. R sama dengan rho L per A. Rho dikali L per A. Oke, bagaimana dengan siswa yang lain? Apakah sama? Bu. Rumus formulasi Sama, Bu. R-nya sama ya? R sama dengan, ya sama-sama kita ulang apa rumusnya tadi? R sama R. dengan Sama dengan rho Rho kali dikali L per A. L per A. Ya, dari hasil percobaan yang Ananda peroleh tadi, apakah sudah sama dengan literatur atau bahan ajar? Sudah? Sudah sama dengan literatur? Sudah, Sudah. Bu. Sudah. Baik. Sudah benar berarti jawaban kita ya. Apa diketahuinya yang pertama? Panjang. Apa L. simbolnya? L. Ya, benar sekali. L. Diketahui L-nya sama dengan 22 meter. 22. Oke. Pintar ya? Udah pintar anak ibu. Kemudian hambat jenis. Apa simbolnya? Rho. Rho. Betul sekali. Rho-nya 1,4 kali 10 min 5
ohm meter. Penampang, apa simbolnya? A. A. 8 mm. Ya, luas penampang A sama dengan 28 mm kuadrat. Boleh atau tidak dimasukkan dalam persamaan milimeter kuadrat ini? Boleh, Bu. Boleh. Boleh langsung dimasukkan. Perhatikan L dan Belum, Bu. rho-nya dalam meter-meter. Belum boleh, betul sekali. Dikalikan belum boleh. 10. Dikalikan berapa? 10. Dikalikan berapa? 5, Bu. Dikalikan 10 minus berapa? 5. 10 minus 5 atau 10 minus 6? Kalau udah 6. meter ke meter kuadrat. 10 minus 6 ya. Ya, pelajaran yang lalu. Masih ingat? Di pelajaran kita menghitung gaya Coulomb itu sudah ada bilangan berpangkat ya, atau notasi ilmiah ya. Jadi Ibu ulangi, dari milimeter kuadrat ke meter kuadrat itu dikalikan 10 minus 6. Ya, oke. Kemudian yang ditanya, besar hambatan kawat, apa simbolnya? R. Betul sekali, tanya R. Oke, kita jawab. R. R tadi. Ayo, apa rumus R tadi? Yang disebutkan Fauzia tadi. Rho kali R per A. Ya, rho R sama dengan rho dikali L per A. Ya, seperti ini rumusnya ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. R-nya sama dengan, ya Ibu terangkan sedikit ya nak. R sama dengan rho-nya 1,4 kali 10 mm meter dikali L-nya kita masukkan 22 meter dibagi A-nya yang sudah kita konversi tadi 28 kali 10 mm meter kuadrat. Nah, coba Anda perhatikan. Ini satuannya di bawah sudah meter kuadrat. Di atas ada meter kali meter. Bisa kita tewaskan, kita hilangkan seperti biasa? Bisa. Bisa ya, tinggal satuannya nanti ohm saja. Yuk, bagi cepat. 1,4 kali 10 mm dikali 22 dibagi 28 kali 10 min 6. Berapa hasilnya tadi? Hitung dulu, yuk. Ibu kasih waktu 1. Ohm, Bu. Berapa? 11. Cari. Sudah dicari? Berapa Ohm. hasilnya? 11. 11 apa? 11. Ohm. Berapa? Ohm, 11 Bu. 11 ohm. Ya. Oke, jawabannya 11 ohm. Pintar sekali. Oke, tepuk tangan kita semua karena sudah bisa menyelesaikan contoh soal. Bentar ya, nah Ibu semuanya. Oke, mantap. Oke, lanjut berikutnya. Setelah kita akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini dari hasil percobaan yang Anda peroleh tadi. Baiklah, siapa yang mau menampilkan hasil kesimpulannya? Silahkan. Kesimpulan pertama. Konduktor adalah bahan yang mudah dialiri arus listrik. Contohnya penjepit kertas. Isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya uang kertas dan tangan yang ada pada simulasi pipet. Yang ketiga, semikonduktor adalah bahan-bahan yang dapat bersifat sebagai konduktor dan isolator. Contoh semikonduktor adalah pensil. Semakin panjang kawat pengantar, maka hambatan listrik semakin besar. Ya, semakin panjang kawat penghantar, maka hambatan listrik semakin besar. Luas penampang kawat, maka hambatan listrik semakin kecil. Semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan listrik semakin kecil. Ya. Baiklah, Ibu akan memberi penguatan tentang pembelajaran kita hari ini. Jenis bahan itu ada 3 ya, ada konduktor, ada isolator, dan ada semikonduktor. Ya, kalau konduktor adalah bahan yang mudah dialiri arus listrik. Contohnya yang kita lihat di pet tadi adalah yang penjepit kertas. Kemudian isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah yang karet dan plastik. Ya, ada uang kertas tadi di petnya ya. Yang ketiga adalah semikonduktor, bahan yang bersifat antara konduktor dan isolator. Contohnya adalah yang kita pakai pensil tadi. Nah, kenapa pensil tadi dikatakan semikonduktor? Karena di sana ada terkandung yang namanya yang hitam itu. Apa yang hitam itu pada pensil? Namanya adalah karbon, ya. Jadi karbon itu adalah salah satu contoh bahan semikonduktor. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi hambatan listrik seperti yang Anda bilang tadi ya. Yang pertama, ada namanya hambat jenis pengantar. Simbolnya seperti ini, dibacanya rho. Yang kedua, panjang penghantar atau L. Dan yang ketiga adalah luas penampang kawat penghantar adalah A.
Besar hambatan kawat penghantar dapat dirumuskan menjadi R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Ya, tadi kita sudah mendapatkan hubungan bahwa semakin panjang kawat penghantar, maka hambatannya semakin bagaimana? Besar. Besar, ya semakin besar, ya semakin besar. Kemudian bagaimana hubungan antara luas penampang kawat dengan hambatan? Semakin Bagaimana? besar luas penampang kawat, maka hambatan listrik semakin kecil. Semakin kecil. Semakin besar luas penampang kawat, maka hambatannya semakin kecil ya. Itu yang sudah diperoleh tadi. Nah, ini yang Ibu bilang tadi, yang hubungannya sebanding dengan berbanding terbalik tadi. Jadi hubungan R dengan L itu disebut sebanding. Karena kalau semakin besar L, R-nya juga semakin besar. Nah, kemudian hubungan R dengan A ini yang disebut dengan berbanding terbalik. Jika A-nya diperbesar, maka R-nya semakin kecil, seperti itu, ya. Bahan dapat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya Ibu ambil yang kabel ini, ya. Kabel ini di dalamnya kan ada kawat tembaga ini ya. Ini dia dapat mengalirkan arus listrik. Sementara yang di luar dibuat orang ada penutupnya. Yang biru itu merupakan isolatornya. Nah, yang terbuat dari plastik. Apakah ini ada tujuannya? Tentu ada. Tujuannya adalah supaya kabel yang kawat konduktor tadi ketika dia mengalirkan arus listrik tidak kena tangan kita ketika memegangnya. Karena dilapisi oleh isolator. Nah, seperti itu ya. Itu pemanfaatannya. Jadi orang membuat kabel listrik itu pasti ada penutupnya di luarnya ya nak. Biasanya dari plastik atau dari karet biasanya ya. Oke. Kemudian pemanfaatan yang berikutnya. Misalnya di rumah Ananda ada kabel yang misalnya bagiannya itu ada yang luka. Nah, kira-kira apakah itu boleh dipegang? Tidak, Apakah Bu. bisa? Apakah bisa dipegang kabelnya? Jangan dipegang. Kalau dipegang nanti bagaimana yang terjadi? Setrum. Kesetrum tangan kita. Karena kalau dia kabelnya sudah terbuka, itu nanti aliran listriknya bisa terpegang sama kita. Oleh karena itu, kalau yang sudah ada kabelnya terbuka di rumahnya, cepat diberi penutup. Biasanya penutup yang digunakan adalah isolasi. Ya, isolasi yang warna hitam biasanya orang menggunakan. Ya. Kemudian, pemanfaatan berikutnya. Nih, ada komponen-komponen semikonduktor yang sudah kita bahas tadi, ya. Ada namanya resistor, ada kapasitor, ada dioda, ada transistor, ada IC. Bisa kita pakai dalam rangkaian elektronika seperti itu. Jadi manfaatnya ada dalam kehidupan kita ya. Bagaimanakah pembelajaran kita hari ini Ananda? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Apakah bermanfaat bagi Ananda? Bermanfaat. Ya, Bu. Bermanfaat. Syukur alhamdulillah pembelajarannya bermanfaat ya. Apakah tadi ada kesulitan dalam pembelajarannya? Ada, Bu. Ada. Masalah sinyal, Bu. Oh, masalah sinyal. Iya nak, karena akhir-akhir ini sinyal kita bermasalah di Kota Padang ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita tetap semangat untuk belajar ya, nggak apa-apa. Nah, setelah ini Ananda akan mengerjakan soal evaluasi 2 jenis bahan dan hambatan listrik yang sudah Ibu berikan di Google Classroom dan linknya sudah Ibu bagikan juga di WhatsApp group. Oke. Materi selanjutnya kita akan bertemu di pertemuan 3 tentang hukum Ohm. Jadi silakan dibaca-baca dulu materinya ya. Baik, Bu. Ya, baik. Mari kita melaksanakan protokol kesehatan supaya kita bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Oke, dengan bagaimana? Dengan 3M. Masker. Memakai Oke, masker, 3M. Pakai masker. Yang kedua, menjaga jarak, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. mencuci tangan dengan sabun. Jadi tolong lakukan ini di rumah Ananda, ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Syukur alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Ananda semua. Sampai bertemu di pertemuan 3. Dadah. Assalamualaikum. Dadah, Bu. Bu.